Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil yang kita buat untuk EAS data mining. Jadi langsung saja ke materi kita dari introduksi. Yang A itu adalah project overview. Jadi project ini membahas tentang penerapan algoritma unsupervised learning, yaitu clustering. Clustering adalah tugas pengelompokan sekumpulan objek sedemikian rupa sehingga objek dalam klaster yang sama lebih mirip satu sama lain daripada objek klaster lain. Metode clustering yang akan digunakan adalah Principal Component Analysis atau PCA dan K-means clustering. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data yang diharapkan dapat memudahkan untuk melakukan interpretasi data dan pengelompokan dalam klaster. Data yang digunakan dalam analisis klaster ini adalah data yang berisi transaksi pengguna kartu kredit sebanyak 9.000 orang selama 6 bulan. Data ini memiliki 18 atribut dan 8.950 baris yang dapat diakses di sini. Objektif dari proyek ini adalah pengelompokan pengguna kartu kredit berdasarkan kebiasaan transaksi atau transaction behavior yang dijalankan ke dalam beberapa klaster. Jadi atributnya ada Casted atau Identification of Credit Card Holder, itu kategorial, dan masih banyak lagi sampai 18, ada balance frekuensi, purchase, one of purchase, installment purchase, cash advance, purchase frekuensi, one of purchase frekuensi, purchase installment frekuensi, cash advance frekuensi, cash advance TRX, habis itu forecast TRX, credit limit, payment, minimum payment, PCR full payment, sama tenor. Nah, jadi yang pertama, kita import library-nya dulu dari ada NumPy, Panda, Matplotlib. Jadi ini semua ini kita import dulu. Habis itu kita baca datanya. Datanya kita ambil dari sisi general CSV ini. Jadi datanya berupa ini. Data berupa numerik, jadi di sini ada cash ID, balance, semua dari di sini. Setelah itu kita lanjut ke data loading. Data loading ini buat baca ini ya, apa namanya, head. Nah itu, terus lanjut, udah kita save, ada baris segini, kolom 13, habis itu kita infokan dulu. Dan infokan ini ada, apa ini? Nah itu, pada hasil di atas terlihat bahwa tipe data terlihat pada dataset tersebut adalah kategorial, yakni tipe objek, dan numerik, yakni tipe INT 64 dan float 64. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Untuk ayo. selanjutnya ada data cleaning. Duh, ini ngomong. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini yang aku ya. Oke, ha. Iya. Nah, selanjutnya ada data cleaning. Data cleaning ini merupakan tahapan untuk melihat beberapa missing value. Nah, di sini ada dari 0 sampai data ke 8.949. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, selanjutnya di situ terlihat ada missing value pada kolom minimum payments, jadi perlu dilakukan handling. Kemudian ada fungsi df.dropna digunakan untuk menghapus baris yang terlihat missing value-nya. Kemudian hasil dari jumlah baris akan berkurang karena dilakukan missing value handling. Nah, fungsi selanjutnya ini untuk melihat jumlah nilai unik yang ada pada setiap kolom datasetnya. Kemudian dilakukan penghapusan kolom yang tidak berguna pada saat processingnya. Lalu ada duplikasi data. Ke bawah lagi, Zal.
Nah, duplikasi data ini kan mengambil dari data sebelumnya yang sudah di drop dan dipilihin. Ini adalah fungsi-fungsi di mana bisa melihat duplikasi datanya. Selanjutnya ada data exploration. Nah, di sini terlihat ada count, min, SDT, 25%-nya, 50%, 75%, dan max-nya. Kemudian kita memisahkan kolom dengan tipe data numerikalnya, kemudian menampilkan displot untuk numeral kolomnya. Nah, ini ada data-data dengan berupa grafik. Ada dua, yaitu first full payment dan tenure. Dua lagi. Nah, selanjutnya ini ada untuk melihat korelasinya atau hubungan antar kolom. Ini di kolomnya ada balance frekuensi, purchase frekuensi, one off purchase frekuensi, purchase installments frekuensi, cash advance frekuensi, cash advance TRX, purchase TRX, credit limit, PRC full payment, dan tenor. Nah, selanjutnya ini melihat korelasi antara kolom dalam bentuk heat map. Nah, ini tuh ada heat map dari mulai balance frekuensi sampai tenor sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada data pre-processing, di mana yang pertama itu ada outlier handling. Nah, di sini kita mendeteksi outlier dengan menggunakan box plot. Jadi ada PLT 1 hingga PLT 10. Nah, di sini terlihat ada beberapa frekuensi, mulai dari balance frekuensi, one off purchase frekuensi, cash advance frekuensi, purchase TRX, PRC full payment, purchase frekuensi, purchase installment frekuensi, cash advance TRX, credit limit, dan yang terakhir tenure. Oke, bawah. Nah, selanjutnya ini kita memasukkan berbagai tabel, yaitu yang pertama ada balance frekuensi, purchase frekuensi, hingga sebelah kanan credit limit ini. Nah, selanjutnya kita langsung membuat fungsi outlier untuk mengatasi outlier itu sendiri. Jadi kita masukkan dengan rumus Q1, Q3 di situ. Dan selanjutnya kita masuk ke box plot setelah penanganan outlier, di mana di situ ada PLT 1 hingga PLT 10. Nah, di sini terlihat berbeda frekuensinya antara frekuensi yang tadi dengan yang sekarang. Oke, lanjut ke bawah. Lalu setelah itu kita ke normalisasi data. Nah, di normalisasi data ini kita juga mengembalikan sebuah NumPy array-nya juga. Dan ini hasil array-nya. Selanjutnya yang ketujuh ada modeling. Nah, dengan hasil ada principal component dari 1 sama komponen 2. Dari 0 hingga 4. Nah, selanjutnya ada metode di mana digunakan untuk mendapatkan rasio varian. Nah, setelah itu kita melakukan clustering. Dan dengan cara mengurangi atribut menjadi 2 dimensi. Nah, langkah-langkahnya itu dalam clustering yang pertama adalah metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Dan yang kedua adalah memeriksa cluster data yang terbentuk melalui scatter plot. Oke, bawah. Nah, di sini munculnya grafik distortion score elbow for Cummins clustering. Gitu. Oke, next. Nah, dari hasil itu tadi kita mendefinisikan model Cummins dengan jumlah klaster sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya nomor 8 ada evaluation, di mana di situ kita mencari nilai rata-rata setiap klasternya dulu. Jadi dimulai dari balance frekuensi hingga credit limit. Oke, untuk selanjutnya
kita melakukan inverse pada data yang udah distandarisasi untuk memahami karakter dari data dan setiap kolom. Dan selanjutnya ada menambahkan kolom cluster pada data frame. Sama dari mulai balance frekuensi hingga kredit limitnya. Nah, dari cluster 0 itu kita masukkan coding ini. Lalu di sini kita bisa melihat diagram batang dengan hasil dari balance frekuensi hingga cluster bawah sendiri itu mempunyai hasil yang berbeda-beda. Next. Untuk di cluster yang cluster 1 itu juga menghasilkan grafik atau diagram batang yang berbeda-beda. Tetapi di sini untuk tenure dan cluster itu sama dari percobaan ke 0 dan ke 1. Next, yang kedua. Nah, di sini terlihat hasilnya, diagram batangnya. Next, ketiga. Oke, ini hasilnya yang ketiga. Lanjut. Nah, untuk cluster keempat, hasilnya seperti ini. Nah, lalu setelah kita membuat cluster 0 hingga 4, kita menjumlahkan setiap clusternya. Lalu di sini kita bisa melihat hasil dari cluster tersebut terbentuk 5 cluster dan kita akan menambahkan label cluster tersebut ke dalam PCA. Nah, lanjut di sini ada principal komponen 1 lagi dengan principal komponen 2 dengan cluster mulai dari 0, 3, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita masuk ke proyeksi 2 dimensi data dalam dimensi yang dikurangi atau reduced dimension. Nah, ini adalah hasil dari proyeksi 2 dimensi data dalam dimensi. Next. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan persebaran jumlah setiap klasternya yang dipetakan pada proyeksi 3 dimensi. Di mana setiap klaster ini memiliki warna yang berbeda-beda dan dapat dilihat pada visualisasi scatter plot di bawah. Next. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Berbeda dengan plot 2 dimensi sebelumnya, karena pada scatter plot ini, setiap klaster itu dipetakan pada proyeksi 2 dimensi dan mereka memiliki warna yang berbeda, sehingga kita lebih mudah untuk melihat persebaran klaster dan melakukan analisanya. Tuh. Next, pada model inference, itu di sini kita menampilkan data yang ditambahkan pada kolom cluster untuk melakukan pengujian model. Yang pertama-tama, kita menampilkan dulu DF clusternya. Selanjutnya, karena DF cluster ini memiliki nilai data yang telah di-scaling, maka kita hanya mengambil data pada kolom clusternya untuk dimasukkan ke dalam data asli. Next, kita masuk ke cluster. Nah, clusternya tadi terdiri dari 0 hingga 4. Setelah itu, data asli yang ditambahkan pada kolom cluster tadi, selanjutnya data asli tersebut dijadikan sebagai input pengujian. Nah, untuk pengujian, misalnya kita memasukkan data pada baris 1 atau indeks ke 0. Yang terakhir, ada conclusion. Nah, berdasarkan hasil analisis keseluruhan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek ini membahas tentang pengimplementasian algoritma unsupervised learning. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah principal component analysis. Dan selanjutnya ada mencari nilai optimal dalam menentukan jumlah clustering. Maka di sini kita menggunakan teknik elbow method. Lalu yang ketiga ada perolehan jumlah clustering pada paling optimal yaitu 5. Yang keempat, setelah melalui beberapa analisis dan teknik, data yang dapat digunakan dapat dikelompokkan berdasarkan 5 clustering. Nah,
di mana kelima klaster itu memiliki kriteria yang berbeda. Ada yang pengguna lebih sering memperbarui isi saldo, melakukan pembelian, transaksi pembayaran, hingga limit kredit kecilnya. Lalu, pengguna bisa sangat jarang memperbarui saldonya. Ataupun pengguna cukup sering memperbarui isi saldo dan memiliki jumlah pembelian paling tinggi, sering melakukan transaksi, ataupun memiliki rata-rata jumlah transaksi dengan cash in advice yang cukup tinggi dan memiliki limit kredit seimbang. Dan selanjutnya ada pengguna mungkin sangat sering memperbarui isi saldo. Jumlah pembelian yang tidak terlalu tinggi, tidak sering melakukan pembelian, jumlah transaksi yang cukup tinggi. Dan selanjutnya juga ada pengguna cukup sering memperbarui isi saldo, jumlah pembelian sangat tinggi, frekuensi pembeli yang sering dilakukan. Selanjutnya ada menggunakan PCA menghasilkan dua komponen utama, di mana kedua komponen tersebut jika ditotalkan memiliki nilai variansi dari data sebesar 47%. Lalu yang terakhir, jika menganalisis nilai varians, hampir setengah informasi datanya terbuang. Jadi ini adalah hasil kerja kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.